Oke, perkenalkan, saya Nasirun Purwokartun. Nama Purwokartun itu jelas menunjukkan bahwa saya itu aslinya adalah seorang kartunis. Karena saya tahun 2008 pernah menjabat menjadi Sekjen Pakarti, Persatuan Kartunis Indonesia. Tapi sejak itu pula, 2008 itu saya beralih menjadi seorang penulis. Jadi, saya adalah kartunis yang kemudian lebih mendalami dunia kepenulisan sampai hari ini, dan hari ini orang mungkin mengenal saya sebagai penulis novel panjang penangsang karena saya 18 tahun itu meneliti tentang penangsang dan menghasilkan 18 judul serial penangsang. Itu selesai 2018, dan kemudian saya lanjutkan 2018 sampai hari ini saya menerjemahkan 25 naskah Babad Banyumas, dan saya menulis serial Babad Banyumas sejumlah 80 judul buku. Ya, jadi saya melihat bahwa perintah Tuhan untuk membaca itu hanya kepada manusia. Jadi kita menjadi manusia itu cirinya adalah kita suka membaca. Jadi kalau tidak suka membaca itu bukan manusia. Dan dari membaca itu kemudian menulis. Jadi contoh orang yang berakal itu adalah sebetulnya menulis. Dan babad-babad Banyumas yang terdapat di Banyumas sampai ratusan jumlahnya, itu menandakan bahwa manusia Banyumas itu adalah manusia yang sesungguh-sungguhnya manusia, karena dia menulis sekaligus membaca. Dan saya ingin membangkitkan itu bahwa leluhur kami adalah kaum intelektual, karena belum ada sejarahnya orang bodoh yang sanggup menulis dengan sangat memukau. Jadi tantangan yang pertama itu adalah generasi hari ini atau manusia Indonesia hari ini adalah malas membaca, atau bahkan saya katakan anti baca buku. Padahal di dalam buku itu ada kedalaman ilmu. Mereka itu adalah menjadi manusia-manusia yang hanya di permukaan. Kalaupun membaca berita ya hanya judulnya, membaca buku pun ya cuma hanya sinopsisnya. Jadi tantangan pertama adalah saya menekuni menulis buku di tengah masyarakat yang tidak suka baca buku. Iya, jadi sebetulnya saya termasuk orang yang prihatin tapi tidak punya kemampuan untuk mengubah budaya itu. Jadi budaya baca itu kan sebetulnya sudah sangat rendah di Indonesia ini. Nah, saya bertahan di dunia itu untuk melestarikan bahwa jangan sampai punah, jangan sampai hilang, karena leluhur kami, leluhur kita semua adalah orang-orang yang suka menulis dan suka membaca. Atau bahkan ketika generasi kemarin pun lah, ya katakanlah para founding father, itu hampir semua negarawan kita, semua bapak bangsa kita adalah tokoh-tokoh yang jago menulis dan juga jago membaca. Nah, tentang budaya dari luar, ternyata yang diambil itu bukan ilmunya, bukan pengetahuannya, tapi gaya hidupnya saja. Saya membayangkan kalau misalkan kita berkaca kepada Jepang sebagai generasi muda yang mestinya kritis, Jepang itu negara maju dengan teknologi, dengan apanya gitu ya. Tapi budayanya tidak pernah ditinggalkan. Lah, saya ingin menyadarkan itu, bahwa kita bisa mempunyai jati diri Indonesia tanpa perlu terhambat kemajuannya karena mencintai kebudayaan lokal kita. Ya, menurut saya tuh karena pemimpin kita adalah pemimpin untuk bangsa Indonesia, mestinya dia paham sejarah Indonesia, mestinya dia paham masalah bangsa Indonesia, dan mestinya dia punya visi misi, memahami masalah dan juga memahami cara menyelesaikan masalah. Saya tidak ingin kita terperosok memilih pemimpin yang dia tidak paham masalah, tapi dia justru menjadi sumber masalah, atau bahkan menjadi masalah tersendiri dari bangsa Indonesia. Saya butuh pemimpin yang paham masalah, mampu menyelesaikan masalah, dan paham memajukan Indonesia. Ini pertanyaan menarik, karena saya juga suka membaca sejarah bangsa, suka membaca para tokoh bangsa, negarawan, dari mulai Tan Malaka yang kemudian mencetuskan ide Republik, terus dari Bung Karno, dari Bung Hatta, dari Syahrir, dan sebagainya. Hampir semua bapak bangsa Indonesia itu adalah para pembaca yang luar biasa, para penulis buku yang luar biasa. Mereka mewariskan pemikiran-pemikirannya.
Jadi untuk menyelesaikan permasalahan bangsa yang sudah kadung parah karena dipimpin oleh orang yang tidak suka menulis dan tidak suka membaca, saya punya harapan ada sosok seorang Anies yang menurut saya, gambaran saya adalah dia mampu atau mau mewarisi semangat suka baca dan suka tulis dari para pendiri bangsa. Jadi Anies itu menjadi sosok yang beda dengan calon presiden yang lain karena kita lihat bahwa kesukaannya membaca, kegemarannya menulis, dan juga cara bertutur kata yang berkelas, itu mengingatkan saya kepada para pendiri bangsa. Jadi ketika ada orang yang menyepelekan hanya jago ngomong, Bung Karno itu jago ngomong karena dia jago berpikir. Bung Hatta itu meskipun pendiam dan lurus, yang menurut saya itu agak mirip-mirip dengan Anies, itu bahasanya itu tidak pernah tidak berisi. Jadi bahasanya itu daging semua. Nah, kita harus menghargai orang-orang yang membacanya kuat, menulisnya jago, dan berbicaranya itu juga punya kekuatan. Menurut saya dia paham permasalahan Indonesia hari ini. Ketika beliau menggagas tentang Indonesia mengajar, hampir semua pemimpin bangsa ini adalah seorang guru, seorang pengajar. Termasuk Bung Karno pun pada awal-awal itu juga mengajar. Jadi memang hari ini kita butuh pemimpin yang memulai membangun, mendidik, mengkader rakyatnya, warganya untuk belajar menjadi Indonesia kembali. Dan Anies sudah melakukan jauh sebelum menjadi seorang capres. Ini sebuah anugerah menurut saya. Jadi ketika kemudian terjadi perjodohan antara Anies yang dianggap itu adalah kaum modernis, Islam modernis ya, terus kemudian bergabung dengan Caimin yang selama ini digambarkan sebagai Islam tradisionalis, ini sudah sebuah paduan yang sangat Indonesia. Bahwa Indonesia bisa bertahan lama itu ya karena ada dua kelompok ini. Nah, dua kelompok ini selama ini itu selalu dibenturkan bahwa mereka itu tidak nasionalis. Dan hari ini kita akan membuktikan bahwa Islam modern, Islam tradisional itu juga nasionalis. Sebagaimana kita yakini bahwa bangsa ini itu juga didirikan oleh para nasionalis yang juga berketuhanan. Menang. Menang. Indonesia.